صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته طيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu minta pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa sukses dunia dan sukses akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang makna daripada qudrah. Makna yang tepat daripada qudrah yang disandarkan kepada Allah adalah qudrah berarti perbuatan didasari dengan kehendak, atau ketika meninggalkan sesuatu karena tidak ada kehendak untuk melakukannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala qadir, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dalam melakukan sesuatu, dan ketika ia melihat bahwa suatu perbuatan tidak maslahat, maka ia pun bisa meninggalkan sesuatu itu. Ini adalah bahasan terkait dengan qudrah. Pembahasan selanjutnya adalah pembuktian apakah benar Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang qadir, zat yang maha mampu, atau tidak. Karena pembahasan kita adalah pembahasan akidah, maka di setiap pembahasan kita harus ada pembuktian. Karena akal kita akan menerima satu pandangan kalau seandainya pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah argumen yang kuat. Kalau seandainya kita dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mendengar suatu pandangan tertentu tentang Allah Subhanahu wa taala dan pandangan tersebut tidak memiliki dasar, maka akal kita dengan sendirinya tidak akan menerima pandangan tersebut. Ini adalah kerja akal. Akal didesain sebagai sesuatu yang akan menerima suatu pandangan ketika pandangan tersebut berdasar dan sesuai dengan realitas. Untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu, kita bisa melihat kepada status Allah sebagai Tuhan. Yang namanya Tuhan berarti kan wajibul wujud. Kalau Allah itu wajibul wujud, maka artinya Allah adalah sumber kesempurnaan. Maka artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Kalau kita amati makna daripada qudrah yang telah kita jelaskan, maka makna ini adalah makna yang sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan yang mutlak, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu. Allah akan melakukan sesuatu ketika berkehendak. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak. Ini merupakan sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang selaras dengan status Allah sebagai Tuhan. Makanya kita dengan yakin bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Terlepas apakah ada teks-teks agama yang mengatakan itu atau tidak. Ketika kita bersandar kepada akal kita dengan yakin mengatakan karena Allah adalah wajibul wujud, Allah adalah Tuhan semesta alam, Allah adalah zat
yang menjadi sumber kesempurnaan, maka Allah pasti maha mampu. Ini adalah hukum akal. Kemudian argumen yang kedua, kalau kita perhatikan di ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, mengatur alam semesta, mengatur diri kita, menciptakan organ tubuh diri kita. Semuanya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Kalau kita kembali kepada akal kita, maka akal kita mengatakan mustahil. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Karena hasil daripada ciptaannya adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang indah. Tidak akan mungkin bumi ini dengan keindahannya, dengan kesempurnaannya akan terwujud tanpa kekuatan. Makanya kita bisa meyakini dengan mudah bahwa Allah adalah Zat yang maha mampu. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, Allah adalah sumber kesempurnaan. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Kalau kita melihat kepada diri kita, kita juga memiliki kekuatan. Meskipun kekuatan kita terbatas, kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Lah kalau seandainya kita makhluk yang lemah, yang fakir, yang terbatas, memiliki kekuatan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang maha sempurna? Kalau kita meyakini bahwa segala kesempurnaan kita bersumber, bermuara dari Zat Allah, maka kita sudah bisa memahami bahwa Allah memiliki kekuatan yang lebih besar, lebih sempurna dari kekuatan kita. Ini adalah 3 argumen yang bisa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha mampu. Setelah kita membuktikan tentang kemampuan Allah, kekuatan Allah, maka tibalah saatnya kita membahas tentang syubhah. Syubhah adalah isu-isu miring tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Okelah, kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, maha mampu. Salamna, kita meyakini, kita menerima. Tapi ada sesuatu yang menjanggal pikiran kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, maha kuasa, apakah Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan sesuatu yang besar ke lubang yang kecil tanpa ada perubahan sedikit pun dari keduanya? Contoh, kita masukkan botol ke lubang jarum. Besarnya botol itu tidak sesuai dengan lubang jarum. Artinya meskipun kita paksakan, mustahil ini botol bisa masuk ke lubang jarum. Pertanyaannya adalah, apakah Allah mampu melakukan hal tersebut atau tidak? Pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang menjebak. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan tidak mampu, maka kita bertentangan dengan keyakinan kita bahwa Allah adalah Zat yang maha mampu. Kalau kita mengatakan mampu, maka hal ini bertentangan dengan hukum logika kita, hukum akal kita. Hukum akal kita itu mengatakan mustahil ini terjadi. Ini merupakan satu pertanyaan menjebak, pertanyaan yang kalau kita menjawab iya salah, kalau kita menjawab tidak juga salah. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, marilah kita menggunakan akal pikiran kita. Kalau kita menghadapi atau disuguhkan pertanyaan seperti ini, kita harus lebih jeli dalam melihat persoalan.
Allah itu maha mampu, artinya Allah itu mampu melakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Kasus yang telah disebutkan oleh penanya adalah kasus yang di luar jangkauan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil. Dengan kata lain, kasus yang ditanyakan oleh penanya adalah kasus yang tidak akan bisa terjadi. Jadi bukan karena Allah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, tapi karena hal tersebut mustahil terjadi. Seperti kita ingin melakukan sesuatu. Dari sisi kekuatan kita memiliki kekuatan. Ilmu kita memiliki ilmu. Tapi sesuatu ini tidak bisa dilakukan. Seperti kita mengajari anak TK dengan teori-teori filsafat. Kemampuan ada dalam diri kita. Tapi anak TK tidak memiliki kemampuan untuk menerima materi kita. Jadi problemnya bukan di diri kita, tapi problemnya ada di anak TK. Seperti itu di kasus yang ditanyakan oleh penanya. Problemnya itu di botol dimasukkan ke dalam jarum tanpa ada perubahan. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Dan hal ini bukan berarti Allah tidak mampu, bukan. Karena problem berada di kasus, bukan di diri Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang isu-isu miring terkait dengan kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.